Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi dengan channel kita Belajar Bareng Yuk. Oke, pada video kali ini kita masih ngebahas kriteria perencanaan HP04 tentang perencanaan bagian bangunan. Poin ke-8, jalan dan jembatan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai aja. Jalan dan jembatan. Jadi jaringan jalan di suatu daerah irigasi melayani kebutuhan yang berbeda-beda dan dipakai oleh pengguna yang berbeda-beda pula. Dalam kaitan ini, jalan digunakan oleh penduduk. Jalan juga dipakai untuk keperluan eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Dalam hubungan ini, jalan digunakan oleh staf dinas irigasi. Oke, mungkin langsung saja ya ke jalan inspeksi. Jalan inspeksi direncana, dibangun, dan dipelihara oleh Dinas Pemeliharaan. Jalan ini terutama digunakan untuk memeriksa, mengoperasikan, dan memelihara jaringan irigasi. Saluran pembuang, yakni saluran dan bangunan-bangunan pelengkap. Akan tetapi, kebanyakan daerah pedesaan, jalan-jalan ini juga sekaligus berfungsi sebagai jalan utama dan oleh karena itu juga dipakai oleh kendaraan-kendaraan komersial dengan pembebanan AC yang lebih berat dibandingkan dengan kendaraan inspeksi. Nah, klasifikasinya, jalan inspeksi yang hanya dimanfaatkan untuk inspeksi saluran irigasi dan jalan usaha tani saja mempunyai lebar total jalan 5 meter dengan lebar perkerasan 3 meter. Jalan inspeksi yang difungsikan untuk lalu lintas umum mengacu pada UU Nomor 38 Tahun 2004 dan PP Nomor 34 Tahun 2006 diklasifikasikan sebagai jalan lokal dengan total lebar jalan 7,5 meter dengan lebar perkerasan 5,5 meter dengan struktur jalan sesuai dengan SNI bidang jalan. Jalan-jalan yang berada di bawah wewenang Direktorat Irigasi disesuaikan dengan standar Jalan Bina Marga berdasarkan RSNI T02 tahun 2005 yang telah diperluas menjadi kelas 1 jalan nasional dengan lebar 9 meter, kemudian jalan kelas 2 jalan provinsi dengan lebar 7 meter, jalan kelas 3 jalan kabupaten, jalan desa, dan jalan inspeksi utama dengan lebar 4,5 meter, kemudian jalan penghubung, jalan inspeksi sekunder dengan lebar sama dengan kelas 5 jalan setapak atau jalan orang. Lebar jalan dan perkerasan untuk jalan-jalan kelas 3, 4, dan 5 yang punya arti penting dalam proyek irigasi disajikan pada tabel 8.1. Kelas jalan 3 dengan perkerasan, jalan kelas 4 boleh dengan perkerasan atau untuk yang lebih penting atau tanpa perkerasan. Jalan kelas 5 umumnya tanpa perkerasan. Nah, berikut ini adalah lebar perkerasan jalan standar irigasi sesuai dengan standar Bina Marga. Oke, pertama klasifikasi standar jalannya. Ada Direktorat Irigasi, ada Direktorat Jenderal Bina Marga. Kemudian ini kelas jalannya, kelas 3, 4, 5. Kalau di Direktorat Bina Marganya kelas C, lebar perkerasannya 3,5, 3,5, dan 1 kelas 5. Potongan melintang. Tipe-tipe potongan melintang pada jalan inspeksi yang difungsikan hanya untuk inspeksi saluran jalan usaha tani disajikan pada gambar 8.1a dan 8.1b. Trase jalan inspeksi biasanya dibangun di atas tanggul saluran atau pembuang. Jika ini dianggap tidak ekonomis, jarak maksimum antara jalan inspeksi dan saluran atau pembuang adalah 300 meter. Kecepatan maksimum rencana bagi kendaraan di jalan ini sebaiknya diambil 40 km per jam. Untuk perencanaan geometri jalan inspeksi digunakan standar Bina Marga. Tanjakan memanjang maksimum yang diizinkan adalah 7%. Jari-jari dalam minimum suatu tikungan jalan inspeksi adalah 5 meter. Tempat lewat dan tempat berputar harus tersedia sekurang-kurangnya tiap 600 meter. Nah, berikut ini gambar titik 8.1a tipe-tipe potongan melintang jalan inspeksi. Ini ya teman-teman ya, ada tipe potongan melintang jalan inspeksi, potongan melintangnya seperti ini. Jalan ini jalan inspeksi utama dan sekunder lanjutan. Ini jalan inspeksi untuk tersier.
pelaksanaan. Ada dua jenis perkerasan yang digunakan. Pertama, perkeras permukaan kerikil yang dipadatkan setebal 15 cm, dan kedua, permukaan bitumen diletakkan pada base 15 cm dan sub base 15-40 cm. Jalan dengan perkerasan kerikil atau jalan tanah tahan cuaca. Penggunaan kerikil alamiah untuk perkerasan setebal 15 cm adalah suatu pemecahan yang paling murah. Bahannya harus sesuai dengan kriteria berikut. 1. Harga CBR atau California Bearing Ratio tidak boleh kurang dari 20 jika ditentukan berdasarkan kepadatan di lapangan. Yang kedua, gradasi. Menurut pemadatan 95% dari modifikasinya ASHO harus mengikuti pedoman yang diberikan pada tahap 8.2. Apabila jalan dibangun di atas tanggul yang dipadatkan, maka daya dukung tanah dasarnya, tanah yang dipadatkan biasanya cukup. Akan tetapi jika jalan itu tidak dibangun di atas tanggul yang dipadatkan, maka harga CBR-nya paling tidak 60% dari AASHTO yang dipadatkan di tempat. Gambar 8.3 menyajikan perkiraan harga CBR tanah di lapangan yang dibuka dengan muka air tanah. Perkerasan dengan bitumen. Jalan inspeksi yang lebih penting yang dilewati oleh cukup banyak kendaraan komersial dapat dibuat dengan lapisan subbase dengan tebal 15-40 cm, lapisan base 15 cm, dan lapisan permukaan dengan bitumen. Persyaratan gradasi untuk bahan perkerasan dari kerikil alamiah. Nah, berikut ini ukuran ayakannya di sini, terus persentase yang lolos ayak menurut masanya. Ini ada di sini. Ukuran maksimalnya berapa? Ukuran maksimal untuk 37,7 mm ini ada 100%. Dan ini untuk ukuran maksimal 19 mm dan ukuran maksimal 13,2 mm. Persyaratannya ini menyajikan perkiraan. Tabel 8.3 menyajikan perkiraan harga CBR tanah di lapangan dan tanggul saluran yang dibuka dengan muka air tanah. Nah, berikut ini CBR-nya, kemudian ini kedalaman muka air tanah dari ketinggian formasi. Nah, ini ada CBR minimum dalam persen untuk jenis-jenis tanah kepadatannya ya. Ini CBR-nya. Kemudian catatan, karena harga-harga yang diberikan pada tabel 8.3 merupakan perkiraan saja, maka bila mungkin harga CBR tersebut hendaknya dites di laboratorium pada kandungan air tanah yang sesuai. Yang kedua, tabel 8.3 tidak dipakai untuk tanah yang mengandung nikat atau zat organik dalam jumlah yang cukup banyak. Karena demikian biasanya dapat dikenali secara visual. Uji CBR di laboratorium diperlukan untuk tanah dasar yang berupa lumpur murni dengan muka air yang dalamnya lebih dari 1 meter. Tabel 8.3 dapat dipakai untuk mengklasifikasi subgrade, dan jika dikombinasi dengan gambar 8.3 maka tebal berbagai lapisan dapat diperkirakan. Diagram rencana perkerasan untuk perkerasan fleksibel. Nah, ini dia. Ini ada tebal subbase dan atau timbunan yang dipilih dalam milimeter. Ini kelas jalannya apa. Kemudian ini adalah CBR-nya ya. Jadi nanti teman-teman harus menggolongkan dulu dia kelas jalan apa nih. Ya kan, setelah tahu kelas jalannya, kemudian teman-teman bisa lihat tes ke laboratorium CBR dari tanggulnya itu pakai berapa, kemudian nanti bisa dilihat ini tebalnya subbase dan timbunan yang dipilih. Jadi misalnya CBR-nya kelas jalan 3, CBR-nya itu 6%, berarti dia tebalnya antara 100 dan 200, di sini 150-an lah di sini, berarti gitu ya teman-teman ya. Sebaiknya digunakan untuk jalan-jalan kelas 3, 4, dan 5. Apabila harga CBR subgrade 25% atau lebih, maka tidak diperlukan subbase. Biasanya bahan subbase adalah kerikil atau campuran pasir kerikil lempung yang terjadi secara alamiah. Base yang bagus dan biasa digunakan adalah tipe makadam ikat air atau waterbound macadam type. Ini dibuat terutama dari kricak atau batu-batu pecahan. Tipe makadam ikat air berupa lapisan-lapisan batu berukuran seragam yang besar nominalnya 37,5 sampai 50 mm. Segera setelah lapisan diletakkan, bahan halus dituang dan disiram dengan air di permukaan agar bahan menjadi padat. Tebal masing-masing lapisan yang dipadatkan tidak boleh kurang dari 6 mm ukuran maksimum. Lebih disukai yang bergradasi baik dan bahan ini harus non-plastis.
Bila konstruksi makadam akan dikerjakan dengan tangan, hendaknya dipakai ukuran-ukuran batu yang seragam 10-15 cm. Batu-batu yang lebih besar akan ditempatkan di sepanjang tepi perkerasan. Rongga dan celah-celah antara batu yang ditempatkan pada pondasi diisi dengan batu-batu yang berukuran lebih kecil atau dengan bahan-bahan halus. Kemudian lapisan itu disiram air sampai semua bahan halus dan batu yang lebih kecil bisa masuk. Base batu tersebut dipadatkan dengan mesin gilas atau flat wheel roller seberat 8-10 ton. Permukaan makadam ikat air atau WBM tersebut lalu dilapisi dengan bahan bitumen. Lapisan permukaan ini terdiri dari penyemprotan permukaan WBM dengan bahan bitumen yang dicampur dengan agregat mineral seperti pecahan batu, kericak halus, dan kerikil dan pasir kasar. Tujuannya adalah untuk membuat alas yang keras dan kedap air dengan agregat pasir kasar atau batu kericak halus setebal 20-10 mm. Pembuang air diperlukan jalan dan lapisan subbase sangat penting dalam pembuatan jalan perkerasan. Pembuangan air di permukaan dilakukan dengan membuat kemiringan melintang pekerjaan jalan 1:20. Nah, berikut ini tabel 8.4 jumlah bahan pengikat dan perata untuk perkerasan permukaan dari Escape tahun 1981. Ukuran nominalnya berapa milimeter, kemudian jumlah agregat per 10 meter perseginya berapa, bitumen per meter perseginya dalam kilogram, kemudian terjalan per 10 meter perseginya dalam kilogram juga, penyusun pengikat per meter kubik kilogramnya, dan emulsi per 10 meter persegi kilogramnya bergantung pada kandungan bitumennya. Kemudian pembuatan air di lapisan subbase dan base dapat dilakukan dengan memperpanjang lapisan ini sampai ke parit pembuang atau dengan membuang alur pembuang dari batu pecah kasar setiap jarak 10 meter. Lebar alur ini harus 0,3 meter dengan tinggi 0,15 meter. Batu-batu atau pecahan-pecahan batu di dalam alur pembuang ini harus dilengkapi dengan bahan filter yakni ijuk. Nah, seperti contohnya teman-teman ya. Potongan melintang jalan dengan perkerasan. Ini ada alur pembuangnya nih. Alur pembuang. Nah, detail alur pembuangnya dengan batu pecah dan kain penyaring ijuk. Alur pembuang ini digunakan agar air runoff dari hujan itu bisa dapat dibuang gitu ya, dengan ada penyaringnya juga hijaunya. Kemudian jembatan, tipe jembatan yang dibicarakan di sini adalah jembatan kendaraan yang dipakai di jalan inspeksi, penyeberangan saluran pembuang atau sungai, jembatan orang atau footbridge, jembatan ternak, dan jembatan eksploitasi. Jembatan-jembatan jalan raya yang berada di luar wewenang Dinas Pengairan hendaknya direncanakan sesuai standar Bina Marga. Pembebanan pada jembatan disesuaikan dengan bagian KP06 parameter bangunan. Bangunan atas jembatan. Untuk jembatan-jembatan jalan kelas 1 dan 2 perencanaan sesuai dengan Bina Marga ya. Kemudian jembatan pada kelas jalan 3, 4, 5 adalah jembatan-jembatan plat beton bila bentangnya kurang dari 5 meter. Untuk bentangan yang lebih besar dipakai balok T. Bahan-bahan lain yang bisa dipakai untuk membuat jalan inspeksi dan jembatan orang jika bahan-bahan itu tidak mahal. Kayu dan baja atau bahan komposit sering dipakai untuk membuat jembatan. Terus untuk jembatan orang yang ringan bebannya dan dapat mempunyai bentang yang lebih besar. Jembatan kayu atau baja lebih ekonomis daripada jembatan beton. Biaya pemeliharaan yang tinggi dan umur bangunan yang labil pendek pada jembatan kayu dan jembatan baja sebaiknya dipertimbangkan dalam evaluasi. Fondasi dan tiang panjang. Rantai jembatan terletak di atas tumpu atau abutmen di kedua sisi saluran. Tumpu meneruskan berat beban ke fondasi. Untuk jembatan yang bentangnya besar diperlukan satu atau lebih tiang panjang di saluran guna mendukung bangunan atas agar mengurangi beban tumpu. Biasanya fondasi berupa telapak sebar atau spreading footing bila beban lebih besar dan daya dukung tanah bawah tidak cukup kuat. Dipakai tiang panjang. Tiang panjang dapat dibuat dari beton, baja, atau kayu. Nah, ini dia bentuk dari potongan melintang dari jembatan barok T dan jembatan plat ya tadi ya. Kalau misalnya bentangnya lebih besar menggunakan jenis yang T, kemudian kalau yang 5 meter itu menggunakan yang plat aja ya. Kalau ini yang jenisnya yang T, ini jenisnya T ya, jembatan balok ini jembatan platnya nih.
Kedalaman pondasi tumpu diberikan pada gambar 8.6. Dari gambar tersebut tampak bahwa pangkal jembatan harus berada di bawah garis dengan kemiringan 1 sampai 4 dari dasar saluran atau di bawah garis paralel dengan kemiringan samping pada jarak 1,5 meter untuk saluran pasangan dan 2,5 meter untuk saluran tanah. Untuk bagian yang diberi pasangan sebaiknya ke dalam pondasi diambil sekurang-kurangnya 0,6 meter di bawah permukaan pasangan. Ini dia dari potongan melintang tumpuannya ya. Kedalaman pondasi untuk tumpuan jembatan ini abutmen ya nih teman-teman, abutmen jembatannya. Sejajar dengan talut saluran, ini talutnya nih, talut saluran, kemudian ini muka airnya, ini dasar blok lantai. 1:1, ini 1:1,5 nih. Tiang panjang jembatan di saluran harus ditempatkan sekurang-kurangnya 1 meter di bawah elevasi dasar. Pada saluran tanpa pasangan, di sekitar tiang panjang perlu diberi lindungan sepanjang tidak kurang dari kedalaman air di sekitar tiang panjang tersebut. Jadi ketinggian air berapa dikasih perlindungan ya teman-teman ya. Jadi air itu tidak scoring gitulah, tidak mengerus ke area-area ini pondasi atau bagian abutmen jembatan. Ruang bebas jembatan paling tidak harus 0,3 meter atau sama dengan setengah tinggi jagaan saluran. Untuk saluran pembuang jagaan, tinggi minimum harus diambil seperti pada tabel 8.5. Hubungan debit dan tinggi jagaannya nih. Debit yang lebih kecil daripada 10 meter kubik per detik, tinggi jagaannya 0,3. Kemudian kalau debit antara 10 sampai 25, tinggi jagaannya 0,4 meter. Kemudian kalau di atas dari 25 meter kubik per detik, maka tinggi jagaannya 0,5 meter. Untuk jembatan sungai, tinggi jagaan harus lebih besar dari 1,5 meter menurut standar Bina Marga. Nah, ini pilar jembatan atau talang. Kemudian ini adalah jembatan platnya ya. Kemudian ini gambar 8.7 kedalaman pondasi serta lindungan terhadap erosi untuk pilar seperti ini. Oke, teman-teman semua, ini adalah pembahasan terakhir pada poin ke-8 tentang jalan dan jembatan. Karena memang untuk jaringan irigasi itu biasanya ada jalan inspeksi ya teman-teman semua ya, dan itu harus sesuai dengan ketentuan pedoman yang harus dipenuhi seperti tadi persyaratan spesifikasi jalannya dan juga jembatannya, sehingga keamanan dan kenyamanan dari jalan irigasi dapat terpenuhi. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton. Semoga bisa bermanfaat, semoga sukses dan sehat selalu untuk kita semua, dan semoga apa yang kita cita-citakan dapat segera tercapai. Amin, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.